Halo semua, selamat datang lagi di channel Nasehat Praktis. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada orang yang selalu kelihatan unggul dalam berbagai situasi? Kayak ada aura spesial yang bikin mereka beda dari yang lain. Ternyata, mereka punya beberapa keterampilan keren yang nggak banyak dimiliki orang lain. Nah, di video ini, kita bakal bahas 4 keterampilan luar biasa yang bisa jadi game changer dalam hidup kalian, baik secara pribadi maupun profesional. Jadi siap-siap ya, kini bakal jadi perjalanan yang seru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Keterampilan ini jarang banget dikuasai orang, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kalian pernah lihat film-film action, pasti tahu karakter-karakter yang gak gampang panik tapi tetap bisa membaca situasi dengan cepat. Nah, itu konsepnya. Tenang. Bukan cuma soal nggak panik atau nggak stres, tapi lebih ke arah ketenangan batin yang bikin kita bisa berpikir jernih di situasi sulit. Ketenangan ini datang dari rasa percaya diri bahwa kita bisa menghadapi apapun yang terjadi. Ibarat air di tengah lautan, tetap tenang meskipun ombaknya gede. Waspada, artinya kita punya kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Nggak cuma sekedar melihat, tapi juga mendengar, merasakan, dan memahami situasi. Kayak detektif yang jeli banget sama detail kecil yang sering dilewatkan orang lain. Bisa membaca situasi lebih dulu sebelum orang lain sadar ada masalah. Bayangin kalau kalian ada di wawancara kerja atau diskusi penting. Dengan tetap tenang, kalian bisa mendengarkan dan berpikir kritis. Tapi dengan waspada, kalian juga bisa menangkap isyarat nonverbal, bahasa tubuh, dan suasana yang berubah. Keren kan? Terus gimana buat ngelatihnya? Coba deh meditasi atau latihan observasi saat di tempat umum. Misalnya, perhatikan ekspresi orang di sekitar atau coba tebak mood teman kalian dari bahasa tubuhnya. Sekilas kayak bertentangan ya, tapi sebenarnya ini justru kombinasi yang bisa bikin kalian makin disegani. Rendah hati, bukan berarti minder atau merasa lebih rendah dari orang lain. Ini lebih ke kesadaran, ini lebih ke arah kesadaran bahwa kita nggak selalu benar dan selalu ada ruang buat belajar. Orang yang rendah hati juga nggak gampang tersinggung dan lebih bisa menerima kritik. Percaya diri, bukan berarti sombong, tapi yakin sama kemampuan dan keputusan kita sendiri. Kita bisa mengakui kehebatan diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Ibarat Batman nih, dia nggak suka pamer tapi tetap tahu kalau dia jago. Gimana caranya mengembangkan ini? Coba lebih banyak introspeksi, belajar menerima kritik dengan pikiran terbuka, dan latihan buat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini penting banget buat menjalani hidup dengan lebih seimbang. Nggak mau kan jadi orang yang terlalu tegang atau terlalu santai sampai kelewat cuek? Santai. Bukan berarti malas atau nggak peduli, tapi lebih ke arah tetap tenang tanpa terbebani stres berlebihan. Kadang kita butuh slow down biar nggak burn out. Siap. Artinya tetap punya rencana dan siap menghadapi perubahan kapanpun. Jadi, kalau ada situasi dadakan, kita nggak kelabakan. Pernah lihat orang yang kelihatannya nyantai tapi tiba-tiba bisa ngasih solusi keren pas ada masalah? Nah, itu contohnya. Kayak pemain sepak bola yang santai di lapangan tapi begitu bola datang, dia langsung gercep. Cara latihannya gimana? Mindfulness, alias sadar sama apa yang sedang kita lakukan tanpa overthinking. Dan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental, biar tetap bisa fokus saat dibutuhkan. Keterampilan ini bikin kita bisa berkomunikasi dengan baik tanpa kehilangan ketegasan. Cocok banget buat kalian yang sering ngobrol sama banyak orang atau harus menyampaikan ide tanpa menyinggung orang lain. Halus, maksudnya punya pendekatan yang lembut, sopan, dan menghargai orang lain. Bukan berarti lemah, tapi lebih ke cara yang lebih efektif buat menyampaikan sesuatu. Tajam, berarti kita tetap punya ketajaman berpikir dan bisa memahami situasi dengan cepat. Bisa membaca niat orang lain dan menentukan kapan harus bersikap tegas. Orang yang bisa memadukan dua hal ini biasanya jago dalam negosiasi dan membangun hubungan. Mau latihan? Coba lebih banyak mendengarkan sebelum merespon. Belajar cara berbicara yang lebih persuasif dan asah kemampuan analisis dengan berpikir kritis. Ingat, komunikasi yang baik bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal memahami orang lain. Nah, itu dia 4 keterampilan yang bisa bikin kalian lebih unggul. Tenang tapi waspada, rendah hati tapi percaya diri, santai tapi siap, serta halus tapi tajam. Meskipun gak semua orang menguasainya, tapi kalau kalian mau latihan, efeknya bisa luar biasa. Ingat, ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus berkembang dan memahami dunia dengan lebih bijak.
Setiap langkah kecil yang kalian ambil buat mengasah keterampilan ini bakal bikin kalian tumbuh lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Dan kalau kalian punya pengalaman menarik soal keterampilan ini, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap luar biasa dan terus berkembang.